Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita panjatkan ke ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi langsung saja di video kali ini saya akan membahas tentang korelasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Timbul Halomon Rambe dengan NIM 2316050136. Saya berasal dari Sumatera Utara, Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Jadi tujuan video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam, dosen pengampu Bapak Rahmat Rihadi MAG. Langsung saja, topik pembahasan kita kali ini adalah korelasi ilmu akhlak dengan ilmu tauhid, korelasi ilmu akhlak dengan ilmu fikih, dan yang terakhir korelasi ilmu akhlak dengan ilmu jiwa. Yang pertama, kita akan membahas tentang korelasi ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Ilmu akhlak berasal dari kata khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku. Sedangkan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara dan menentukan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi, hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tauhid ini sangat bersifat berdekatan. Kita dapat melihatnya dari beberapa segi, yaitu yang pertama, segi objek pembahasannya, membahas masalah Tuhannya, baik dari segi sifat, zat, dan perbuatannya. Yang kedua, kita dapat melihat dari segi fungsinya. Ilmu tauhid mengkehendaki agar orang tidak hanya cukup menghafal rukun iman itu saja, tetapi yang penting adalah agar orang itu bertauhid dan meniru, mencontoh terhadap subjek yang terdapat dalam rukun iman. Jadi, tauhid tanpa ilmu akhlak yang mulia tidak ada artinya, dan ilmu akhlak yang mulia tanpa tauhid tidak akan kokoh. Langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu korelasi ilmu akhlak dengan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikih berisi ketentuan-ketentuan dalam aturan legal formal dalam perspektif iman mahjab atau fuqaha. Dengan demikian, ilmu fikih berisi tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam yang mencakup sah, wajib, haram, makruh, sunnah, mubah, dan lain-lain. Dengan demikian, ilmu fikih berkorelasi antara ilmu akhlak dengan ilmu fikih ini sangat berdekatan juga, yang mana ilmu fikih mengajarkan bagaimana seseorang melaksanakan ibadah dengan benar sesuai dengan hukum Islam, sedangkan ilmu akhlak mengajarkan bagaimana seseorang melakukan sholat dengan hati yang pasrah
menghadap dan takut akan penyesalan atas dosa yang pernah dilakukan. Dengan itu, ilmu fikih mengajarkan ibadah dari sisi yang tampak, sedangkan ilmu akhlak mengajarkan ibadah dari sisi yang tampak juga. Jadi, jikalau ibadah diumpamakan atau dicontohkan sebagai sosok manusia, maka ilmu fikih sebagai jasadnya, sedangkan ilmu akhlak sebagai ruh atau jiwanya. Jadi jelas keduanya saling berhubungan erat mengikat. Tidak mungkin seseorang disebut manusia dengan jasad saja atau dengan rohnya saja. Dan materi yang terakhir yaitu korelasi ilmu akhlak dengan ilmu jiwa. Dilihat dari segi garapannya, ilmu jiwa membahas tentang gejala-gejala kejiwaan yang tampak dalam tingkah laku. Melalui ilmu jiwa dapat diketahui sifat-sifat psikologis yang dimiliki seseorang. Jiwa yang bersih dari dosa dan maksiat serta dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan perbuatan dan sikap yang baik. Dan jiwa yang kotor dan dipenuhi dengan dosa, maksiat serta jauh dari Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan perbuatan yang buruk dan sikap yang jahat. Dengan demikian, adanya hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu jiwa, yaitu korelasinya yang sangat dekat antara potensi psikologis manusia dengan ilmu akhlak. Dengan kata lain, melalui bantuan informasi yang diberikan ilmu jiwa, maka secara teoritis ilmu akhlak dapat dibangun dengan kokoh. Dengan itu ilmu jiwa adalah ilmu yang dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk mengembangkan akhlak pada diri seseorang. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan perlu kita ketahui, orang yang beradab sudah pasti berilmu, dan orang yang berilmu belum tentu beradab. Akhirul kalam minni wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.